Shalom sahabat yang mari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, kita dianugerahkan kehidupan, kesehatan, dan segala kebaikan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah online yang mari yang ke-200 dalam sesi kesehatan. Tema ibadah online yang mari yang ke-200 dalam sesi yang kesehatan hari ini 20 Juli 2024 adalah kanker leher rahim yang akan disampaikan oleh Dr. Wiwi Widyastuti MMMA dari Madiun. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memakai yang mari sebagai lembaga misi terpanggil untuk melengkapi umat percaya dengan kebenaran firman Tuhan juga mengenai kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah dan hamba-hamba Tuhan yang melayani serta bicara materi kesehatan yang kehendaknya terjadi dan memberkati kita semua. Kembali kami bersyukur Bapa di surga karena kebaikan Tuhan yang senantiasa ada bagi kami, yang senantiasa memimpin hidup kami. Hingga saat hari ini kami bersyukur Engkau tetap ada bagi kami untuk kami boleh melakukan bagian kami untuk pekerjaan-Mu, terutama di sesi kesehatan, melengkapi umat Tuhan, untuk mengerti bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan itu adalah sangat berarti, sehingga kami boleh menjaga kesehatan, kehidupan kami, sehingga kami tetap indah di hadapan Tuhan, mengerjakan bagian kami, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati acara kami, berkati pembicara, berkati kami dalam memuji Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Allah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan dapat jadi berkat. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat yang mari, sebelum kita mendengarkan ceramah kesehatan, mari kita puji nama Tuhan dengan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku,
Siapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ku akan sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu begitu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan, saudara. Sebab itu, baik kesehatan, kehidupan sehari-hari, berkat, dan semuanya diatur oleh Tuhan. Sebab itu kita bergantung pada pertolongan Tuhan saja yang ajaib. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Pertolonganmu Begitu Ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, telah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita akan mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema kanker leher rahim. Kiranya pemaparan mengenai kesehatan ini akan memberkati kita semua, secara khusus kaum wanita, serta dapat menambah wawasan mengenai kesehatan tersebut. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Wiwi Widyastuti. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya Dr. Wiwi Widyastuti saat ini akan menjelaskan tentang kanker leher rahim dan kanker payudara. Mengapa? Karena kanker leher rahim merupakan pembunuh wanita nomor 2 setelah kanker payudara. Di negara maju, 75% ditemukan pada stadium dini. Tetapi di negara berkembang, 75% ditemukan pada stadium lanjut. Ya. Di Indonesia, 90-100 per 100.000 penduduk menderita kanker leher rahim. Dan di RSCM ada 400 pasien baru per tahun. Dan kematian akibat kanker leher rahim sebesar 66%. Nah, ini adalah perkembangan wanita atau perempuan, ya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, ibu muda, lansia. Ya, suatu anugerah dari Tuhan apabila kita bisa mencapai usia lansia paripurna, ya. Tetapi tentu tidak semuanya seperti itu, ya. Jadi ada seorang anak yang menangis. Dia kenapa? Karena ternyata dia ditinggal mati oleh ibunya. Jadi ibunya meninggal dunia pada saat dia masih kecil dan ternyata disebabkan karena kanker leher rahim. Sebetulnya adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah atau diobati 100% sembuh apabila ditemukan pada stadium dini. Keganasan terjadi pada usia 35-55 tahun dan jarang yang di bawah 20 tahun. Stadium dini tidak bergejala. Stadium dini dapat dideteksi dengan pemeriksaan pap smear. Ya. Penyebab kanker leher rahim, penyebab yang terbanyak adalah penyakit menular seksual yang disebabkan karena human papilloma virus. Tipe lain adalah adanya kutil, adanya tumor jinak, adanya trichomonas itu oleh parasit, dan virus herpes genitalis. Faktor risiko kanker leher rahim, aktivitas seksual yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun. Sering berganti pasangan seksual, termasuk suami yang berganti-ganti pasangan, itu merupakan mediator terjadinya risiko kanker leher rahim. Ibu yang melahirkan banyak anak, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, sering infeksi di daerah kelamin atau terkena penyakit menular seksual, merokok, dan polusi. Stadium kanker leher rahim ada stadium prakanker atau displasia, adanya sel abnormal, ya. Bisa displasia ringan, sedang, berat. Kemudian ada stadium 0, ada stadium kanker. Nah, stadium kanker 1 sampai 2A itu invasif dini. Kemudian stadium 2B sampai 4B itu invasif lanjut. Artinya sudah kanker itu sudah menyebar ke banyak organ. Penyebaran pada umumnya secara limfogen melalui kelenjar getah bening, dan itu menuju ke 3 arah, ke arah fornix dan dinding vagina, ke arah corpus uterus, dan ke arah parametrium, dan dalam tingkatan yang lanjut menginfiltrasi ke rektovaginal, artinya ke
rektum dan vagina dan kandung kemih ya. Gejala kanker leher rahim stadium prakanker tidak ada gejala. Stadium kanker perdarahan ringan dan terjadi setelah melakukan hubungan intim. Keputihan yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah diobati dengan obat keputihan, sampai keputihan itu bisa berbau busuk seperti nanah, juga bisa warnanya bersemu merah karena bercampur darah. Kemudian nyeri pada panggul dan anuri atau tidak bisa buang air kecil. Deteksi dini kanker leher rahim itu yang terbanyak melalui pap smear ya. Jadi saya ini lagi menggalakkan ya pemeriksaan pap smear di tempat saya berada di Kabupaten Ponorogo ya. Jadi saya melakukan edukasi ya melalui RT, melalui organisasi-organisasi wanita ya, termasuk nantinya ke wanita Bamak juga itu saya melakukan edukasi untuk melakukan pap smear ya. Kemudian IVA, inspeksi visual asam asetat. Kemudian servikografi, gineskopi, kolposkopi dan lain-lain ya. Kemudian stadium kanker. Stadium kanker itu stadium 0 ya. Kemudian itu intraepitel masih ada di dalam di epitel ya, di dalam sel ya, di dalam sel di leher rahim. Kemudian stadium 1 itu masih terbatas di leher rahim ya. Kemudian stadium 2 itu sudah masuk ke sepertiga vagina tetapi belum sampai ke sepertiga bawah ya. Kemudian stadium 3 itu sudah ke sepertiga bawah vagina dan perluasan sampai ke dinding panggul ya. Kemudian bisa ke parametrium ya. Tetapi 3A, ada 3A, ada 3B. Kalau yang 3A belum sampai mencapai dinding panggul, kalau yang 3B sudah masuk ke dinding panggul dan bahkan sampai ke ada gangguan fungsi ginjal. Kalau stadium 4 itu sudah perluasan sudah keluar ke organ reproduksi dan itu bisa menyebar ke kandung kemih ya, dan ke alat ini pembuangan buang air besar ya. Itu jadi nah ini ya. Jadi itu yang disebut ada serviks, ada vagina ya. Jadi kalau yang stadium 2 itu masih sepertiga atas ya, kalau stadium 3 sudah masuk ke vagina yang bawah ya, bahkan sampai ke kandung kemih dan ke rektum. Kemudian itu ada di parametrium ya, itu yang kuning itu adalah penyebaran kanker ya, bisa sampai ke dinding panggul. Nah, kemudian penanganan kanker leher rahim itu tergantung pada stadiumnya tentu ya, dan kondisi pasien. Penanganannya operasi, radiasi dan kemoterapi. Pada stadium prakanker atau displasia itu bisa dilakukan yang terbanyak itu bedah beku atau cryosurgery. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan IVA ya tadi yang melalui dengan asam asetat itu ya, itu apabila terindikasi ya ada sel kanker di sana, ada perubahan warna yang mengindikasikan di sana ada dicurigai ada sel kanker, maka akan dilakukan cryo ya, jadi bedah cryo, jadi langsung diambil gitu ya. Bisa juga dengan laser, bisa juga dengan loop electrosurgical excision procedure. Jadi itu adalah prosedur pengambilan jaringan kanker ya dengan loop ya. Jadi stadium kemudian apabila stadium 1 itu bisa dilakukan operasi sebagian leher rahim. Bisa juga kalau pada stadium yang sudah lanjut pengangkatan rahim atau histrektomi, dan kalau sudah ini lanjut lagi bisa juga dengan kombinasi juga ya, operasi juga dilakukan radiasi dan kemoterapi ya. Kemudian ini angka ketahanan hidup ya,
Jadi angka ketahanan hidup dari kanker leher rahim ya apabila masih pada stadium 1 yang ringan itu hampir 100% sembuh. Apabila sudah masuk stadium 1 yang berikutnya itu 70-85%, masuk stadium 2 40-60%, masuk stadium 3 30-40%, masuk stadium 4 kurang dari 10%. Jadi boleh dikatakan kalau stadiumnya sudah sangat lanjut maka angka ketahanan hidupnya juga semakin kecil ya. Nah, kesimpulan kanker serviks dapat dicegah bila program screening ya sitologi atau yang pap smear tadi ya dan itu bisa dilakukan dan pelayanan kesehatan diperbaiki. Hal terpenting menghadapi penderita kanker serviks adalah menegakkan diagnosa sedini mungkin dan memberikan terapi yang efektif sekaligus prediksi sampai di mana angka ketahanan hidup dari pasien kanker leher rahim tersebut. Hingga saat ini pilihan terapi masih terbatas pada operasi, radiasi, dan kemoterapi ya, atau kombinasi dari beberapa hal tersebut ya. Jadi bisa operasi saja, tetapi bisa juga dilakukan operasi dan radiasi atau operasi dan kemoterapi atau ketiga-tiganya. Nah, terapi yang lebih mendasar itu adalah imunoterapi ya. Nah, hal ini sekarang ya dulu mungkin masih dalam tahap penelitian, tapi sekarang sudah bisa dilakukan apabila kanker leher rahim itu masih dalam stadium dini dan sudah dilakukan operasi, kemudian sudah tidak ada penjalaran, maka itu bisa dilakukan penyuntikan ya, penyuntikan setiap bulan. Jadi ada saya ketemu teman yang dia menderita kanker, tapi memang kanker payudara, tetapi sudah dilakukan operasi, sehat, tapi dia setiap bulan harus ke rumah sakit ya untuk dilakukan penyuntikan. Nah, dia bertanya kepada dokter, kok saya masih disuruh ke sini setiap bulan buat apa? Saya kan sudah dinyatakan sembuh, kanker saya sudah tidak ada, tidak ada penyebaran, kanker saya dinyatakan 0. Terus dokternya bilang kalau ya Bu, ini untuk supaya mencegah ibu supaya tidak terkena kanker kembali seperti itu ya. Jadi itu imunoterapi. Nah, saat ini pilihan terapi sangat tergantung pada luasnya penyebaran penyakit secara anatomis dan senantiasa berubah seiring kemajuan teknologi kedokteran pastinya ya. Nah, itu mengenai kanker leher rahim. Nah, sekarang kita masuk ke kanker payudara. Tadi di atas sudah saya sebutkan bahwa kanker payudara itu penyebab kematian nomor 1 ya pada wanita. Nah, kanker adalah penyakit pertumbuhan sel yang liar, tidak terkendali dan menimbulkan benjolan atau tumor yang membahayakan jiwa. Kanker bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kanker dapat sembuh asal ditemukan dan diobati dalam stadium dini ya. Pencegahan kanker memang sukar. Karena apa? Karena belum diketahui sebabnya ya. Yang terbaik adalah deteksi dini, menemukan sedini mungkin ya. Tumor itu adalah benjolan abnormal, kanker itu kalau kanker sudah tumor yang ganas. Nah, ini adalah program prioritas WHO di dalam pengendalian kanker. Pencegahan primer itu adalah pendidikan kanker masyarakat ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian pendidikan profesi dan kebijakan pemerintah. Kemudian pencegahan sekunder adalah dengan deteksi dini ya, jadi dengan program penjaringan baik itu individual dan penjaringan massal ya. Jadi seperti yang saya lakukan di Kabupaten Ponorogo ya, mengenai edukasi, menggalakkan pemeriksaan pap smear ya. Kemudian pencegahan tersier itu diagnosa dan terapi yang tepat. Itu tentunya dilakukan
pendidikan dan training tenaga profesional. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen paliatif ya, terutama untuk penanganan nyeri dan memperbaiki kualitas hidup dari penderita kanker ya. Tujuan screening kanker itu tentunya menemukan kanker pada stadium dini sehingga mengurangi morbiditas, itu angka kesakitan, dan mortalitas, itu angka kematian akibat kanker. Screening kanker bermanfaat apabila menemukan kanker yang dini ya, sedini mungkin. Pengobatan akan lebih efektif dan pasti hasilnya akan lebih baik. Nah, ini kanker payudara ya, adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran, dan jaringan penunjangnya, tidak termasuk kulit payudara. Jadi kalau kanker itu terjadi pada kulit payudara, itu bukan kanker payudara tetapi kanker kulit ya. Nah, faktor risiko tinggi terkena kanker payudara, jenis kelamin wanita pasti ya. Wanita dibanding laki-laki 100 dibanding 1. Loh, kok laki-laki? Laki-laki ada yang terkena kanker payudara? Oh, ada ya. Jadi laki-laki yang mempunyai kelainan mempunyai payudara atau yang disebut ginekomasti ya, itu mempunyai risiko terkena kanker payudara. Riwayat keluarga, ada yang menderita kanker payudara. Kemudian menarche dini. Menarche dini itu adalah mendapatkan menstruasi pada usia kurang dari 12 tahun. Kemudian menopause yang lambat, lebih dari 55 tahun. Kemudian anak pertama lahir setelah umur 35 tahun, tidak menyusui atau masa menyusui yang singkat. Kemudian riwayat radiasi atau penyinaran, riwayat kanker payudara sebelumnya. Jadi kalau yang lalu pernah menderita kanker payudara, mungkin kanker payudara yang kiri, maka payudara yang kanan akan ada risiko ya terkena kanker juga. Nah, terapi suli hormon lebih dari 5 tahun. Terapi suli hormon ini diberikan kepada wanita yang mengalami menopause dini ya. Nah, oleh karena sesuatu hal, dan itu diberikan terapi suli hormon. Apabila dia mendapatkan terapi suli hormon lebih dari 5 tahun, maka mengalami risiko tinggi terkena kanker payudara. Kemudian risiko tinggi yang berikutnya adalah obesitas atau kegemukan ya, dan konsumsi alkohol. Pencegahan sekunder itu dengan deteksi dini ya, atau dengan penjaringan tadi ya. Karena apa? Karena pencegahan primer kanker payudara itu sangat sulit. Karena penyebab pasti kanker payudara belum diketahui. Ya, jadi kemudian prognosisnya ya, jadi ukuran tumor makin kecil maka akan makin baik ya. Screening kanker payudara itu dengan apa? Dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian CBE, Clinical Breast Examination, atau pemeriksaan payudara oleh tenaga klinis. Ini bisa tenaga kesehatan maksudnya ya, bisa di puskesmas, bisa di klinik, bisa di rumah sakit ya. Kemudian mamografi, ini bisa dilakukan pemeriksaan dasar pada usia 35 sampai 40 tahun. Kemudian pada usia 40 sampai 49 tahun itu dilakukan 2 sampai 3 tahun sekali. Apabila usia wanita lebih dari 50 tahun itu sebaiknya melakukan mamografi setiap tahun. Nah, pemeriksaan penanda tumor dari serum itu CIE dan CA15-3 itu pemeriksaan laboratorium ya. Stadium kanker payudara ya. Jadi kanker payudara stadium dini itu tentunya tidak ada keluhan ya. Kemudian tidak teraba atau tumornya masih kecil dan masih terbatas payudara. Tapi biasanya kalau masih kecil, benjolannya kecil itu sulit untuk teraba. Nah, kemudian kelenjar limpa regional tidak membesar, itu biasanya di ketiak ya, dan tidak ada penyebaran organ jauh. Pada stadium lanjut, keluhan benjolan payudara lebih besar sehingga bisa jadi kelihatan atau
kalaupun tidak kelihatan itu akan pada saat meraba akan teraba ya. Kemudian bisa timbul luka sampai borok ya. Kemudian pyoderins itu kulit payudara tertarik ke dalam sehingga seperti kulit jeruk ya. Kemudian timbul borok yang berbau ya. Nah, kanker tidak menyebar ke kelenjar limfe regional di ketiak. Jadi kalau ada pembesaran kelenjar getah bening di ketiak ya, itu biasanya akan teraba benjolan di ketiaknya. Kemudian stadium sangat lanjut itu keluhan, sudah mulai ada keluhan ya, seperti misalnya batuk-batuk, nyeri ya, bisa matanya kelihatan kuning, kulitnya kuning ya, kemudian lemas, nafsu makan berkurang dan banyak keluhan lain. Kemudian tumor pada payudara itu ya seperti pada stadium lanjut, jadi ada benjolan yang lebih besar, ada borok, ada kulit payudara yang tertarik ke dalam, bahkan putingnya tertarik ke dalam ya. Kemudian sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening regional atau yang di ketiak tadi ya. Kemudian ada penyebaran ke organ jauh, misalnya ke paru-paru, makanya dia batuk-batuk ya. Kemudian ke hati atau lever, makanya jadi kuning. Kemudian bisa ke tulang ya, itu akan menimbulkan nyeri. Kemudian ke otak dan ke banyak organ ya. Nah, tanda klinis dan gejalanya pada stadium awal tidak spesifik ya, tidak ada keluhan tentunya, tetapi ada kemungkinan bisa teraba tumor walaupun masih kecil ya. Kemudian ada kemungkinan ya, tetapi kadang-kadang kalau benjolannya masih kecil itu tidak bisa teraba. Kemudian pada stadium lanjut yang masih terlokalisir benjolan dengan luka ya. Kulitnya seperti kulit jeruk, puting susunya tertarik ke dalam, kulitnya kemerahan, lengannya bengkak dan pembesaran kelenjar getah bening ketiak. Kemudian pada stadium yang sangat lanjut penyebaran jauh ya, jadi bisa ke paru-paru, ke tulang, ke lever tadi ya, ke otak dan ke banyak organ. Nah, pengobatan kanker, tujuan pengobatan tentunya menyembuhkan ya. Kalau kanker itu ditemukan sedini mungkin maka akan bisa sembuh ya, bisa sehat ya. Tetapi kalau kanker ditemukan pada stadium lanjut tentunya bisa dioperasi, tetapi kalau dia sudah mengalami penjalaran ke organ-organ yang lain maka akan lebih sulit ya untuk menyembuhkan. Paliatif itu memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi keluhan ya. Nah, cara pengobatannya tentunya bisa dengan operasi dibarengi dengan radioterapi, kemoterapi, hormon terapi dan imunoterapi tadi ya. Nah, ini sadari pemeriksaan payudara sendiri gimana sih caranya ya. Nah, pemeriksaan payudara sendiri ini dianjurkan pada setiap wanita dewasa dan yang tua secara teratur sebulan sekali dalam waktu seminggu setelah selesai menstruasi ya. Jadi siklus menstruasinya selesai, seminggu setelahnya bisa dilakukan sadari ya. Nah, bagaimana kalau yang sudah menopause, kan sudah tidak menstruasi ya. Nah, itu tetap dilakukan 1 bulan sekali. Mungkin ibu-ibu ya bisa mengingat siklus menstruasinya, saya biasanya tanggal berapa ya. Nah, itu bisa diingat-ingat ya, sehingga pada saat menopause nanti itu kita bisa tetap melakukan pemeriksaan payudara sendiri, atau misalnya tidak ingat ya dilakukan saja pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan ya. Katakanlah kalau bulan ini saya melakukan pemeriksaan payudara sendiri tanggal 15, maka bulan berikutnya juga tanggal 15 atau diantaranya tanggal 14 atau tanggal 16 seperti itu ya. Nah, pemeriksaan dikerjakan dengan inspeksi, melihat payudara di muka cermin, kemudian meraba payudara waktu berdiri dan berbaring, kemudian memijat puting susu dengan jari ya. Jadi puting susu itu dijepit dengan
ibu jari dan jari telunjuk ya. Nah, pemeriksaan dikerjakan dengan menggunakan telapak ujung-ujung jari tangan kedua sampai dengan kelima. Pemeriksaan dengan palpasi dengan meraba tadi ya, dengan perabaan dikerjakan secara sirkuler atau radier. Jadi kalau sirkuler itu muter ya, jadi muter searah jarum jam ya. Kalau radier itu pemeriksaan dari bawah ke atas dan juga dilakukan muter ya searah dengan jarum jam. Jadi tidak hanya di satu tempat. Nah, ini ya, jadi melihat di muka cermin. Jadi yang pertama itu tangannya di bawah ya, kemudian dilihat ada sesuatu yang mencurigakan nggak nih di payudara saya ya. Misalnya, loh kok kulit payudara saya kok jadi tertarik ke dalam ya, loh kok puting saya tertarik ke dalam ya, kemudian dipencet putingnya, loh kok ada cairan ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya benjolannya sudah agak besar, misalnya kok ada benjolan ya di payudara saya, atau misalnya ada luka ya. Kemudian yang berikutnya adalah tangannya diangkat ke atas ya, itu akan lebih terlihat. Kalau tangan diangkat ke atas itu tadinya benjolan tidak kelihatan, kalau tangannya diangkat ke atas ada kemungkinan benjolan itu akan lebih terlihat ya. Itu kemudian masih sambil berdiri itu diperiksa ya, diraba tadi ya, diraba baik sirkuler maupun radier ya. Nah, kemudian ini ya, kemudian posisi tidur, posisi baring ya. Jadi kalau yang diperiksa payudara sebelah kiri, maka di bawah punggung kiri itu diganjel dengan bantal ya. Nah, kemudian diraba ya, diraba itu sirkuler bisa radier ya. Jadi itu kemudian ganti yang payudara kanan, maka bantalnya juga digeser ke punggung kanan ya. Ini ada gambar contohnya bagaimana pemeriksaan perabaan sirkuler, bagaimana pemeriksaan perabaan radier. Kemudian ini ya, memijat puting susu dengan jari, jadi keluar cairan tidak gitu ya. Nah, sulitnya mendiagnosa kanker payudara dini ya, itu karena apa? Karena hampir tidak ada keluhan pada stadium dini atau benjolannya kecil sehingga tidak bisa teraba atau tidak terlihat ya. Nah, ada keterbatasan pada pemeriksaan fisik ya, kemudian karena 40% tumor dengan diameter 1 sampai 1,5 cm itu tidak bisa diraba. Dan juga tergantung pada lokasi tumor pada payudara ya. Jadi itu kadang menyulitkan untuk mencari menemukan benjolan itu ya. Kemudian bila kanker payudara bisa didiagnosa secara klinis, itu kadang-kadang stadiumnya sudah cukup lanjut ya. Nah, ini pemeriksaan mamografi dan USG. Ini memang yang paling bagus ya, mamografi. Jadi ada teman yang dia tidak ada gejala sebetulnya, tapi dia ingin ya. Waktu itu dia masih muda, masih 40 tahunan mungkin ya. Dia ingin melakukan pemeriksaan mamografi. Waktu itu adanya masih di Surabaya, di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Tapi dia lakukan itu di sana ya, pemeriksaan mamografi, dan ternyata ya pada saat diperiksa itu ternyata ada sel kankernya. Walaupun sel kanker itu masih sebesar jarum, tipis kecil ya. Nah, itu bisa terdiagnosa dengan pemeriksaan mamografi dan akhirnya dia melakukan operasi. Dan sekarang ya teman saya ini masih sehat dan sangat sehat ya. Padahal itu ditemukan sudah berpuluh tahun yang lalu ya. Jadi mungkin sekitar 25 tahunan mungkin ya, sudah 25 tahun yang lalu. Sekarang masih sehat dan sangat sehat ya. Itu jadi pemeriksaan mamografi ini mampu menemukan
sel kanker sekecil apapun ya itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini boleh bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara semuanya dan boleh menjadi berkat. Terima kasih. Sahabat dan mitra Yamari yang terkasih, kita telah mendengarkan pemaparan materi kesehatan dengan topik kanker leher rahim yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Wiwi Widyastuti MMMA. Harapan kami uraian kesehatan tersebut dapat memberkati sahabat Yamari dimanapun Bapak Ibu berada. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Wiwi Widyastuti yang sudah melayani ceramah kesehatan saat ini, dan juga tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dokter dan seluruh tim penata layanan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan bagi mendukung pelayanan di Yamari. Silakan mentransfer di rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa yang telah memberkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, dan juga Ibu Dr. Wiwi Widyastuti MMMA yang telah menyampaikan dengan topik kanker leher rahim dalam ibadah online Yamari ke-200 ini. Dan kami yakin sekali materi kesehatan tersebut dapat menjadi berkat bagi sahabat dan simpatisan Yamari yang setia bersama-sama beribadah, terlebih lagi kaum Hawa, agar mereka tetap mewaspadai diri dengan berbagai hal yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Berkati juga agar pemaparan kesehatan ini pun mereka dapat membagikan dengan saudara dan teman-teman mereka yang lain, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga Ibu Dr. Wiwi Widyastuti MMMA dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Bapa di surga, kami berdoa serta menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-201 Sabtu 27 Juli 2024, serta juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya mereka selalu dan tetap berharap akan bimbingan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka ada hal-hal ilahi yang baru yang Tuhan berikan, dan itu dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami tantangan hidup, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, juga dengan sekolah maupun biaya kuliah anak-anak mereka, dan juga calon-calon pendeta yang akan dipilih oleh jemaat agar mereka bisa melayani secara full dan dapat menjalankan sakramen gereja, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit yang kami tidak dapat sebutkan penyakit yang mereka deritakan saat ini, dan juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa di dalam kuasa-Mu Bapa, berikanlah jalan keluar dari setiap tantangan yang mereka hadapi, dan juga kuasa kesembuhan bagi yang sakit boleh terjadi, serta memberkati tim medis yang merawat, juga obat-obatan yang dipakai, sehingga mereka sembuh dan di dalamnya mereka kembali memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono
yang akan menjalani kemo herbal untuk tumornya. Kiranya Tuhan sendiri, Sang Penolong yang ajaib, membantu dan juga terus memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, serta seluruh kebutuhan dana kami tetap percayakan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala-galanya bagi hamba-Mu Bapak Michael Bambang Suwono, serta seluruh tim medis yang merawat hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, serta juga obat-obatan yang dipakai. Tuhan memberkati, mempercepat kesembuhan daripada hamba-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Hadiku, Bapak Pendeta Yanuar Adisoma, Bapak Iksan Kristian Gunawan, Ibu Silvi Condro Wardoyo, Ibu Sulistiani Gunawan, Bapak Yansen Diki Suseno. Anugerah Tuhan besar dan juga mengalir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang menjalani pemulihan ini. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapak, biarlah mujizat kesembuhan pun terjadi bagi Bapak Joan Delano yang ada benjolan di lever, Ibu Lim Siok Mei ada batu empedu, Bapak Anton Sugiharto gangguan pada saraf leher, Ibu Bekti Widi, Bapak Jimmy Suhalim, dan juga Bapak Budianto Mustari sakit stroke, Ibu Amina Bulu yang kembali opname di Sumba karena sakit diabetes, Ibu Juliana Ongguhamu sakit stroke, Ibu Juliana Karirihara sakit tumor di rahim, Ibu Federica Muhu sakit diabetes dan juga sedang menjalani perawatan di rumah sakit, Ibu Yakoba Maurelede juga mengalami diabetes, Ibu Metasari kanker payudara, Bapak Hengki Gunawan sakit stroke, Bapak Alosius Indratno kanker usus, Bapak Tommy Fredrickson Tadu sakit tiroid, Saudara Immanuel dengan kelainan pertumbuhan tubuh, dan adik Kristiano Riwu sakit asma, Saudara Novita Rohidoko di Kupang yang mengalami koma karena kecelakaan dan dirawat di rumah sakit Siloam Kupang. Ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk tim medis yang menangani dan juga merawat mereka serta obat-obatan dipakai. Kiranya Tuhan yang menolong agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, serta kuasa Yesus pun memberkati akan semua keluarga yang mendukung dan mendoakan mereka, agar dengan dukungan doa kami semua, anugerah dan juga sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Juga kiranya penghiburan dari Roh Kudus terjadi dalam diri Bapak Goy Markus Wijaya atas dipanggil pulang oleh Tuhan Mama tercinta Ibu Jose Fianawati pada hari Senin 16 Juli 2024 pada hari Minggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati dia. Tuhan juga mendampingi dia di dalam seluruh kehidupan selanjutnya, agar anak-Mu Markus terus melihat bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan dia. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan yang adalah kekasih jiwa kami, penolong yang setia, penjawab doa yang pasti. Di dalam nama Yesuslah kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lakiono MTH. Namun sebelumnya kita naikkan pujian Lingku Piko. Dengan
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang Maria yang ke-201. Tuhan Yesus memberkati.